Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di channel Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat Klinik Kimia semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi baru, materi kelas 11 IPA semester pertama. Setelah kalian kemarin sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi, kali ini kita akan belajar tentang termokimia bagian yang pertama. Dan pada termokimia bagian pertama ini kita akan belajar tentang materi entalpi, sistem, dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang menjadi channel yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum ke materi, perlu kiranya kita lihat peta konsepnya. Di sini termokimia itu merupakan ilmu kimia yang pelajari tentang kalor atau energi yang dihasilkan atau diserap dari reaksi kimia. Nah, termokimia dikaitkan dengan hukum kekekalan energi. Mungkin kalian sudah paham ya, hukum kekekalan energi. Nanti juga ada namanya entalpi, dan entalpi nanti merupakan energi sebenarnya ya, energi. Kemudian menunjukkan kalor dari reaksi kimia. Nanti kalau reaksinya bisa diukur menggunakan kalorimeter, hukum Hess. Hukum Hess juga berkaitan dengan data entalpi pembentukan dan data energi gas rata-rata. Sementara entalpi jenisnya ada banyak, ada entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, penetralan, dan sebagainya. Karena yang disebut dalam peta konsep ini hanya sebagian ya. Untuk lebih jelasnya nanti bahas tentang entalpi itu apa sih sebenarnya, yuk kita lanjutkan kembali. Berikutnya sahabat, matahari itu adalah sumber energi utama bagi kehidupan ya sahabat ya. Bayangkan seandainya matahari berhenti memancarkan cahayanya. Nah, energi alam semesta adalah tetap, sehingga energi yang terlibat dalam proses kimia dan fisika hanya merupakan perpindahan atau perubahan bentuk energi saja. Maksudnya di sini adalah ternyata energi itu tidak bisa diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan seperti bunyi dari hukum kekekalan energi yang gitu ya. Jadi energi itu hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain. Contoh di sini ada fotosintesis. Fotosintesis, matahari mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itu merupakan suatu bentuk energi. Cahayanya akan diterima oleh tumbuhan hijau yang punya klorofil. Nanti energinya dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan ya bagi mereka dan menghasilkan gas oksigen yang diperlukan bagi kita sebagai manusia atau makhluk hidup lainnya gitu. Jadi termokimia itu apa ya? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Berikutnya sahabat, energi merupakan kapasitas untuk melakukan kerja atau mentransfer panas. Dua istilah penting dalam energi, yang pertama adalah kerja, adalah energi yang digunakan untuk menyebabkan suatu benda bergerak melalui gaya ya, atau F gitu ya, bila di fisika itu F. Kemudian energi juga istilah yang lain adalah panas, energi yang menyebabkan suatu benda, temperatur suatu benda itu meningkat. Nah, di dalam termokimia ada dua istilah penting dalam yang pertama adalah sistem. Kemudian kalau ada air di sini, dalam satu gelas disebut dengan sistem airnya dan gelasnya. Nah, ya, maka di luar dari sistem disebut dengan lingkungan. Jadi sistem itu apa? Sistem adalah bagian yang sedang diamati perubahan energinya, sementara lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, berikutnya sahabat, kita ke slide berikutnya, jenis sistem. Nah, berdasarkan jenis perpindahan materi dan energinya, sistem itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Kalau sahabat melihat di sini, perbedaan dari ketiga sistem ini adalah jenis perpindahan yang terjadi. Jadi kalau di sistem terbuka, air, uap air masih bisa keluar masuk gitu ya. Energinya pun juga bisa keluar masuk. Jadi ya perpindahan yang terjadi di sini adalah materi dan energi. Materi berupa uap air, energinya berupa panas atau kalor yang keluar ya melalui dinding botol gitu ya. Jika kalau sistem yang kedua ini, sistem tertutup, materi tidak dapat
keluar masuk karena ditutup ini ya, maka disebut juga dengan sistem tertutup. Jadi yang bisa pindah itu hanyalah energinya saja. Sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi baik materi dan energi tidak dapat mengalami perpindahan, ya, tidak terjadi perpindahan. Mungkin sahabat teknik kimia bisa memberikan contoh ya di sini. Kalau sistem terbuka contohnya apa ya Pak? Contohnya adalah misalkan ada kopi panas gitu ya, tanpa ditutup gitu ya wadahnya ya, atau gelas ditutup. Kalau tertutup berarti cangkirnya yang berisi kopi panas itu ditutup. Nah, tapi lama-lama ya dingin ya karena panasnya bisa pindah. Kalau terisolasi misalkan termos, ya termos ideal ya, walaupun sebenarnya di dunia ini tidak ada yang namanya termos ideal. Kalaupun ada itu mungkin langka sekali gitu. Jadi termos di sini, termos ideal ini mampu mengisolasi baik materi dan energi, itu tidak bisa keluar masuk dari sistemnya. Ini adalah 3 jenis sistem yang perlu sahabat ketahui. Kita lanjutkan sahabat ya ke slide berikutnya. Nah, ada istilah energi dalam dan perubahannya. Perubahan energi antara sistem dan lingkungan ya, dapat berupa kalor atau dapat juga berupa kerja. Kalau kita lanjutkan ya, energi yang dipindahkan dalam bentuk kerja atau dalam bentuk kalor yang mempengaruhi jumlah total energi disebut dengan energi dalam. Kita simak aja sahabat. Input dan output energi. Jadi sebuah sistem itu memiliki namanya energi dalam. Ya, energi dalam ini dapat berubah atau mengalami perubahan akibat 2 hal. Yang pertama adalah kalor, yang kedua adalah kerja. Jika kalor ditambahkan atau panas ditambahkan ke dalam sistem, maka nilai kalornya adalah plus. Jika kalor dikeluarkan oleh sistem, maka nilainya adalah minus. Nah, begitu juga berlaku untuk kerja. Jika ada kerja diberikan ke dalam sistem, maka nilainya plus W. Jika kerja dilakukan oleh sistem atau sistem melakukan kerja, maka nilai W-nya adalah minus. Jadi masuk minus, plus, keluar adalah minus. Jadi energi dalam yang terkandung dalam sistem akan mengalami perubahan bergantung pada berapa kalor dan berapa kerja yang diberikan atau yang dilepaskan gitu ya oleh sistem tersebut gitu ya. Jadi perubahan energi dalam dipengaruhi oleh 2 hal ya. Ingat, perubahan energi dalam dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu kerja dan kalor yang dilakukan atau dilepaskan atau yang diberikan oleh sistem. Sehingga persamaannya adalah delta U sama dengan Q plus W, di mana Q plus W ini tandanya bisa min bisa plus ya, bergantung pada arah dari kalor atau kerja. Jika sekali lagi kalau kalor diberikan berarti dia nilainya plus, kalor dikeluarkan berarti nilainya minus. Begitu juga dengan kerja. Kita lanjutkan sahabat. Contoh seperti ini ya, hukum kekalahan energi. Jadi lalu sama dengan Q plus W ditambah food energi ini berarti ada satu faktor lagi namanya food, makanan dalam manusia ya. Berikutnya sahabat, kita lanjutkan ke fungsi keadaan dan entalpi. Nah, ini yang penting, entalpi itu apa ya? Sahabat bisa lihat di sini ada gambar sebuah bukit gitu ya, bukit. Jadi ada orang yang naik ya, naik dari bawah ke atasnya gitu. Nah, perubahan posisi ketinggian ya, tingginya ini, tinggi bukitnya itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari rute dari ketinggian awal ya. Jadi bergantung pada ketinggian awal dan ketinggian akhir, tidak bergantung pada rute perjalanannya. Jadi misalkan si A ini dari bawah ke tengah-tengah ini, ke tengah-tengah bukit, maka tingginya ya 5000. Perkara dia rutenya naik turun ya, atau muter-muter di sini ya, tetap namanya ketinggian. Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya tetap 5000. Apakah berarti kalau dia muter-muter ketinggiannya akan berubah? Enggak. Jadi dilihat posisi awal sama posisi akhir. Ketika posisi awal di sini, posisi akhir di sini tetap yaitu 5000. Nah, ketinggiannya 5000 kaki gitu ya. Walaupun dia muter-muter lewat sini, satunya nggak muter-muter tapi lurus sampai sini, tetap ketinggiannya adalah 5000. Jadi nilai 5000 ini atau nilai ketinggian seseorang di bukit itu tidak bergantung pada bagaimana rutenya dia.
tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini disebut dengan fungsi keadaan. Jadi ketinggian bukit itu adalah fungsi keadaan. Begitu juga nanti dengan misalkan tekanan udara gitu ya. Jadi kalau anak di sini dengan anak yang di tengah, tekanan udaranya pasti beda. Ketika dia sampai di tengah, tekanan udaranya sekian atm gitu ya. Nah, tekanan udara itu juga termasuk fungsi keadaan. Bergantung pada posisi dia di mana saat itu dan tidak bergantung pada rute perjalanannya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk energi ya sahabat. Energi merupakan fungsi keadaan yang bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Besarnya kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tekanan tetap itulah disebut dengan entalpi. Ya, jadi besarnya kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tetap disebut dengan entalpi. Intinya di sini adalah kondisi tekanan tetap. Atau delta U sama dengan Q P plus W. Tadi kalor tadi diberi simbol P ini berarti dia menunjukkan dia diukur pada tekanan tetap. Atau kita ubah menjadi delta H sama dengan delta U ditambah W. Jadi delta H itu ada nilai Q P nya sih. Kalau kok nggak berubah jadi minus, ingat minus dan plus itu hanya bergantung pada tadi ya arah dari energi atau arah dari kalor gitu ya, arah dari kerja yang dilakukan pada sistem. Atau delta H sama dengan delta U ditambah P kali V, di mana W itu kan P kali V. Kerja sama dengan tekanan dikalikan perubahan volume atau delta V juga bisa. Kita lanjutkan sahabat. Ini adalah entalpi ya. Contoh, misalkan sebuah gelas kimia diisi dengan air, kemudian dia masukkan beberapa gram kristal NaOH. Tentukan sistem dan lingkungan berdasarkan peristiwa tersebut. Ini soal pertama pasti mudah. Sistemnya udah jelas, ini adalah kristal NaOH dan air, lingkungannya adalah gelas kimia, tekanan udara, dan sebagainya. Contoh yang kedua, sistem mengalami perubahan energi. Selama perubahan, sistem menyerap. Nah, intinya adalah menyerap kalor. Kalau menyerap, berarti airnya kan masuk, maka nilai Q-nya adalah positif, 250 kilokalori. Selain itu, sistem juga melakukan, karena melakukan berarti arahnya keluar, maka W-nya nilainya minus 125, nah, gitu ya, karena melakukan kerja. Berapakah delta U-nya? Maka langsung saja delta U sama dengan Q plus W berarti 250 dikurangi 105. Kan tadi kalornya menyerap atau masuk ya, berarti nilainya positif, W-nya nilainya negatif karena dilakukan atau sistem melakukan kerja. Sama dengan 250 kurangi 125 sama dengan 125 kilokalori. Jadi perubahan energi dalamnya hanya 125 kilokalori. Nah, berikutnya sahabat, contoh soal yang ketiga. Sepotong logam magnesium direaksikan dengan asam klorida encer pada sistem terbuka. Reaksi adalah Mg tambah 2Cl menjadi MgCl2 plus 2H2. Pada reaksi tersebut, sistem melepaskan kalor 200 kJ dan menghasilkan gas sehingga sistem melakukan kerja juga. Jadi melepas kalor sekaligus melakukan kerja. Berarti dua-duanya arah keluar dari sistem. Maka nilainya minus, berarti minus 200, kemudian minus 50, totalnya adalah minus 250 kJ. Mudah banget kan sahabat? Jadi ya soal untuk ini tidak terlalu sulit ya. Coba lihat arah bagaimana kalor dan kerja, apakah ke dalam sistem atau keluar sistem. Nah, ini adalah 3 latihan soal yang bisa sahabat kerjakan. Nah, kerjakan di rumah ya atau di sekolah dengan tujuan untuk memahami apakah memahami materi ini ya, materi entalpi dan materi sistem lingkungan serta materi kerja. Yang pertama, sebuah gelas kimia diisi lautan asam kuat dan basa kuat sehingga terjadi reaksi asam basah. Mana yang disebut dengan sistem, mana yang disebut dengan lingkungan. Sebuah silinder dipanaskan dengan kalor 54 kilokalori. Jika silinder juga dikenai kerja sehingga terjadi perubahan energi dalam sebesar 10 kilokalori, tentukan kerja yang dilakukan silinder. Sebuah piston kendaraan melakukan kerja dengan melakukan tekanan sebesar 10 atm sehingga terjadi perubahan volume ya, dari 2 meter kubik menjadi 0 meter kubik. Jika piston mengeluarkan energi sebesar 30 joule, hitunglah perubahan energi dalam piston kendaraan tersebut. Oke, 3 soal ini adalah ya nggak bisa latihan ya untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Sony Syarifuddin. Mohon maaf ya apabila ada salah dalam
presentasi kali ini. Bapak mohon dukungannya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini agar channel ini semakin berkembang, jadi semakin bagus bagi kalian untuk memahami ilmu kimia, terutama termokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.